Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pelajaran, maka baiknya kita baca doa dulu biar diberkati ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Kita dimulai. Masih semangat untuk belajar hari ini? Materi minggu lalu, masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Tentang problem. Ya, tentang problem solving. Jadi masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu tentang pengolahan data. Mengapa data itu penting dalam pengambilan keputusan? Di materi sebelumnya, yang problem solving itu kan ada langkah-langkah strategi itu. Masih ingat nggak langkah strateginya apa aja? Yang pertama, analisis masalah. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, brainstorming. Yang keempat, mengambil keputusan. Yang kelima baru mengambil tindakan. Nah, di sini data penting dalam pengambilan keputusan. Brainstorming solusi itu termasuk data atau tidak? Masuk. Karena kan di list ada solusi pertama, solusi kedua, ketiga, itu semua data itu. Jadi kita coba lanjut. Kalau di tujuan pembelajaran kita di buku cetak ini, sebenarnya kita belajar nanti pemrograman R. Tapi mengingat ini laptopnya nggak semua bawa, jadi kita nanti belajar di Google Form aja. Pengertian data. Yang tahu data itu apa? Kalian sering dengar kata-kata data? Data. Data merupakan fakta mentah yang belum diolah. Biasanya kalian tahu data itu gimana bentuknya? Pakai internet ya. Data itu dapat berupa angka, kata, simbol. Data itu di mana bisa kita dapatkan? Mana saja? Di lapangan ya, di lapangan. Pengamatan di lapangan. Misalkan kalian mau buat observasi, kan harus di lapangan tuh cari responden, cari orang. Nah, untuk dapatin data-data itu, data sama nggak dengan informasi?
poin-poinnya, tapi sekilas gini deh. Kalau yang logis itu dilihat dari isi, dilihat dari kriterianya, konstruk ini enggak. Kalau buat pertanyaan untuk responden itu harus masuk akal. Misalkan ini tentang mencari data siswa, apa aja ditanya? Nama orang tua, terus sekolah sebelumnya dia sekolah di mana? Nah, tempat tinggal. Jadi bertahap ya. Ada kualitas wajah dan durasi dicoba lapangan dan identitas. Ini memang banyak tadi. Pengertiannya bisa kalian baca di buku nanti. Ya. Hari ini nanti kita fokusnya ke praktek, Mak. Ini sekilas pengertian saja dulu. Yang tadi logis, yang empiris. Kalau empiris ini kalian buat penelitian, tapi penelitian itu udah ada orang yang buat sebelumnya. Kalian tinggal buat pembaharuan. Cari pembaharuannya apa? Sudah ada pengalaman dari orang sebelumnya, tinggal diteruskan. Nah, itu yang dimaksud dengan empiris. Jadi pengukuran yang berkaitan dengan ya, berdasarkan pengalaman. Ada internal, ada eksternal ya. Kalau yang internal itu seberapa akurat penelitian dalam menggambarkan sebuah realitas. Eksternal seberapa jauh penelitian dapat digeneralisasikan ke situasi. Internal itu, ini contoh sederhana. Misalkan ada vitamin, kalian minum. Ya, coba kita contohkan vitamin ini diminumkan sama si A. Sehat ya, segar, rasa segar badannya. Oke, itu internal. Kalau eksternal, vitamin ini dicobakan ke orang lain. Dapatlah yang satu dia agak segar aja, agak berpengaruh. Nah, di situ dilihat seberapa pengaruh obat itu ke orang-orang. Jadi perlu dicek pengalaman itu. Ada yang dari internal, kemudian dites ke orang banyak itu yang eksternal, individual. Mereka bisa dipahami? Kita coba perhatikan langsung. Ini ada tugas pemanfaatnya mana? Ya, saya jelasin sedikit lagi ya untuk manfaatnya ya. Manfaatnya itu memastikan kebenaran hasil penelitian. Kalau kalian buat penelitian, kemudian ternyata kalian cari kebenarannya sah atau enggak, nanti diragukan oleh orang banyak. Kan di sini gunanya validitas data itu untuk memperkuat simpulan, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti yang valid, sehingga terbentuklah kepercayaan dalam sebuah komunitas ilmiah. Biasanya kalau dalam penelitian ada tuh komunitas-komunitas yang mencari data-data gitu, harus perlu ada kepercayaan, tentulah datanya harus sah atau benar. Oke, ini ada laptop 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebenarnya. Coba kalian buka Google Form. Pernah kalian pakai Google Form? Ada yang nggak pernah? Pernah pakai Google Form? Kalau misalkan pernah nggak dikasih link, kalian masukin data ke link itu, pernah nggak? Nah, ya? Nah sekarang kalian sebagai apa ya, adminnya lah sebenarnya. Kita buat formulir untuk orang banyak. Silakan dibuka di laptop masing-masing. Google Form ya.
Tapi sebelum kalian buka dua pulsa itu kalian harus dapatin data dulu kira-kira cocok nggak usah dua pulsa di sekolah. Caranya buat formulir. Nah di sini dibilang sebelum memulai usaha tersebut Anda dapat melakukan observasi dengan melakukan survei tentang prospek pasar. Nah ini tugasnya. Pertama bentuklah print. Ini kan ada di logonya nih. Setelah itu buat nanti di Google Form-nya ada parameter. Parameter tahu nggak? Parameter. Parameter ini pertanyaan-pertanyaan yang di dalam formulir. Coba klik formulir kosong. Ya. Formulir kosong. Ya ya. Udah ada buka semua? Nah, itu kan ditulis tuh formulir tanpa judul kan? Buat di sini. Apa misalnya penelitian ya? Penelitian. Penelitian. Saya. Penelitian apa misalnya? Dua perusahaan. Tulis judulnya. Kemudian ini kan ada di nomor 2-nya, ada nomor 2-nya. Google Form membuat parameter nama, kelas, umur, penggunaan kuota, provider. Nah, coba kalian buat itu bisa? Ini di bawahnya nih ada pertanyaan judul. Nah, kalian bisa taruh pertanyaan di sini. Kemudian untuk pengisiannya kalian bisa apa jawaban singkat, paragraf, atau pertanyaan tak sesuai dengan ininya. Misal kayak nama. Kalau nama kan harus jawaban singkat ya. Nah, taruh jawaban singkat ini. Nah, buat untuk tambah pertanyaan nanti bisa di sini nih. Nah, tambahkan pertanyaan. Nampak? Ini tinggal tambahin pertanyaannya di bawah. Pertanyaan tuh nama misalnya gini nih pertama nama kan. Kira-kira nanti boleh apa nama. Nah biar nama ada. Pertanyaan kedua apa diminta? Pertanyaan kelas.
Formulir ke orang lain, tapi orang lain lagi yang nggak dapat tidak bisa dapat. Bisa juga melakukan ini ya, Les? Selesai. Langsung aja publikasi. Nanti ada kali tekan publikasi kan? Tekan publikasi. Nah, ini kan ada link. Linknya ini panjang lagi. Jadi di sini ada pilihan persingkat URL. Nah, persingkatan URL nih. Disimpan dulu linknya. What? Copy linknya. Kalau kalian melihat di mana orang melihat tampilan formulir kita, itu kalian bisa lihat di ikon bertinjau. Coba di ikon bertinjau. Nah, tampilannya begini. Baru coba isi nama misalnya siapa. Mas, atau bisa isi yang lainnya. Kalau misalnya ini nampak nih, dia ada yang bintang, ada yang enggak kan? Bisa lihat? Bintang ada yang enggak. Nah, kalau bintang ini yang wajib diisi. Kalau ada bintang bisa apa? Nggak boleh, diisi pun boleh. Ya? Oh, jangan nilai. Ini kan tadi kita jangan ini ya. Nggak jadi kuis. Kalau kita pilih kuis, kita ada nilai dari 10. Ini kan tugasnya. Bisa kita kasih ke kawan-kawan. Kalau asal-asal kalian keluar tidak ada nilai kalian. Buatnya yang serius ya. Pertanyaannya yang kalian buat harus serius. Kenapa? Karena link ini kalian bagi ke kawan kalian. Nanti diisi sama kawan kalian. Di situ kalian buat kesimpulan. Katanya udah ada itu. Ini tuh simpan linknya kan. Untuk saya coba ibu kasih gambar saya kan. Tadi kan ada link tadi. Nah ini coba kalian buka link kalian masing-masing. Coba nih. Coba buka link kalian tadi. Kalian copy link ke Google. Kalian buka sebagai responden. Ya, coba lihat. Ini
Apa yang